Oe, oe, selamat bertemu kembali dalam acara Tapak Kocil, Warta Cepak Gokil. Nah, di masa pandemi ini yang penting sehat, banyak senyum, bahagia, yang penting nyusul. Kok ayai dong mas, kok ayai dulu. Oh, nurul anak. Kalau saya menang, anak saya juara, juara menang, anak saya juara. Ya, nelayan maupun orang tadi akrab berbahasa. Tidak menunggu ilham di lapangan, tapi saya mencari di lapangan, bukan dari kamar saja. Jadi memburu ya. Iya, berburu. Kalau istilahnya teman-teman jurnalis itu hunting. Nah, itu Tidak persis. Ya. mungkin berita itu turun dari langit, harus kita harus ciptakan. Iya, ini perlu. Sudah ada space-nya, masa mau kosong. Aduh, saya nggak punya berita. Kan harus Mantap. menciptakan. Nah, Bisa disegani karo datule barang. Dan Honornya berkurang. itu. Produktif sekali Mas Budi Sarjono ini, luar biasa. Mas Budi kan juga nulis basa Jawa. Ya. Nah, itu begini. Tahun 2016 itu saya dioyak-oyak sama Mas Puratmadi ya, sama siapa ya, Mas Danu kalau nggak salah, teman-teman sastra Jawa itu, mbok kowe melu nulis basa Jawa. Wah, aku ora iso, kudu iso. Ya. Sebagai orang Jawa ya, Ya. tertantang. Tertantang juga karena delok penerbit bahasa Indonesia sudah mulai goyah. Ya. 2017 Dinas Kebudayaan Provinsi DIY mengadakan lomba menulis Novel bahasa Jawa. bahasa Jawa. Ini tantangan bagi saya. Kudu iso. Menjelang deadline kurang 5 hari, waktu itu minimal 150 halaman, itu baru jadi 60. Berarti kurang 90. Saya main mundur itu. Main mundur ngecek ATM saldo entek. Aduh iki nek aku ora dadi ora entuk det iki. Maka dalam waktu 6 hari kalau salah itu 90 halaman stok udah bengi iya. Aku ora lu ngopo kok nang omah terus. Nah, jadi novel ini tadi bos, Perahu Layar Engkal Judi. Ini masuk nominasi, saya dapat 5 juta. Lumayan. Kan langsung bergas tuh bos. Gas. Nah, ini tantangan bagi saya. Tahun 2018 ada lagi. Melu lagi dan ditingkatkan lagi. Kalau ini 150 halaman, yang tahun 2018 itu 200 halaman, 1,5 spasi, basa Jawa. Wah, ini juga mendem karena temanya kemaritiman. Kembali saya kelayapan mulai dari Gelagah sampai Sadeng. Kehidupannya lain sak mati dari Cilacap dan semacam. Nah, saya mendapat banyak ide, lalu kembali menulis, dan ya karena berkah dari langit tadi bos, masuk 5 besar, dapat hadiah 20 juta. Wah, ini kan geng-geng ya. wah bergengeng. Ayo nyoto ning pakualaman, Bos. Ngono ya. Wes, sebagai wong penulis ta, Bos, kudu ra nyanyi ta. Gagah Kabeh diundangi kudu ning pakuan, kudu mangan. kudu mangan. Barang mangan tak ampemi. Tak umui. Aku tuku emek. Lah, wah, saya tahu kok gagah ta. Itu hanya bukti bahwa iki lho, pengarang itu nek serius bisa dienggo urip. Urip di atas rata-rata. rata-rata, gitu. Kalau kita jajan Pak Kalaman itu kan paling ora tok 50.000, 75 itu, tapi bisa itu. Ya, jadi profesi apapun kalau ditekuni dengan niat baik, dengan semangat, bisa bertahan. Saya sekarang kan baru umur 27, Bos. Maksudnya dibalik itu. 27 melaku, sing mandek 40 gitu. Alias sudah itu Nah. menjelang tumbuh ageng Sudah, 68. ya. Saya masih tak produktif. Hari ini, ya bukan minggu ini, novel saya itu dimuat secara bersambung di majalah Bahasa Jawa Joko Lodang itu ya.
Itu 20 seri sampai Desember nanti. Sandiwara Radio di RRI. Sang Nyai itu. Sang Nyai, jadi adaptasi dari Sang Nyai 1 itu akan sudah disiarkan nanti 13 episode. Sang Nyai kan ada 1, 2, 3, berarti ada 39 episode. Jadi saya harus menafsir novel ke naskah Sandiwara Radio. Iya, ini kan butuh energi juga. Energi. Tapi honornya sudah. Wah, itu penting. Orang perlu ini penting banget. Sudah beres. Itu harus minta di depan, Mas. Kalau enggak bisa melayang-layang. Iya. Pokoknya bayar dhisik nyambut gawe. Sesuai. Orang no bayaran, orang no gawean. Berarti anu ya, profesional ya, Mas. Harus profesional. Itu iya. Loh, zaman sekarang ada teman jaluk, "Mas, aku gaweke tulisan ning mau matur nuwun tok." "Oh iya, matur nuwun." Tak kei ya, matur nuwun. Jadi dia matur nuwun, tulisannya ya matur nuwun gitu. Jadi saya ora dadi. Ora dadi ya, nenek. "Mas, nomor rekeningmu piro?" Nah, langsung tak gaweke itu. Itu berarti ada tanda-tanda mau transfer gitu. Mas Budi kan juga apa di komunitas penulis bahasa Jawa itu Pasbuja. Paguyuban Seni Budaya Jawa. Namanya Kali Merapi, Pasbuja Kali Merapi. Itu anu ya, kayaknya bikin apa semacam majalah juga. Majalah namanya Belik. Tapi sekarang saya dipercaya oleh Dinas Kebudayaan Sleman, saya dan Mas Topo menangani majalah Menteri. Itu majalah bahasa Jawa. Terbit 3 bulan sekali untuk tahun ini. Nanti tahun depan diusahakan terbit 2 bulan sekali. Mas kembali ke komunitas apa tuh? Pasbuja. Pasbuja itu kan anggotanya siapa aja, Mas? Guru atau guru, wartawan, karyawan, penulis, pensiunan. Dari semua kami rangkul. Kami kan dulu sebelum pandemi rutin, Mas, mengadakan workshop 6 bulan sekali. Ya. Jadi membimbing mereka. Nah sekarang Pasbuja ini dipercaya oleh Dinas Kebudayaan Sleman bikin buku toponimi padukuan di Sleman. Ada 30 padukuan yang akan kami tulis, berarti kami melibatkan 30 penulis dari anggota Pasbuja. Nah ini kan memberdayakan teman-teman. Jadi Pasbuja itu bukannya papan nama organisasi aktivitas aktivitas positif yang untuk ruang ekspresi, menumpahkan gagasan dan ya dapat imbalan. Ada gagasan kok. Sastra ini sastra cekro, sastra pelo. Nah, itu cocok ini. Pokoknya sastra sing nguripi, ora dirupi bahasa sastra malah ta. Sastra yang nguripi kita, bukan bahasa sastra nguripi kita, enggak itu ya itu. Mas ada pesan untuk teman-teman muda yang Mas Budi kan sudah banyak makan garam. Oh jangan, ini bahan marintensi, Bos. Oh iya, banyak makan daging. Sudah ring 1 ya. Maksudnya banyak pengalaman. Pengalaman. Nah untuk teman-teman muda itu ya yang serius. Bahwa menulis ini jangan dianggap sepele. Ini profesi yang bahkan di masa pandemi ini pun sebenarnya nggak punya efek, Bos. Ya, karena biar kita produktif di rumah. Hanya bekerja di rumah. Di rumah, dilarang pergi itu silakan larangan sih dong. Lu ngomong aku tak ning omah kerja personal. Kerja personal dan tidak ada efek PPKM 2, 3, 4 orang efek. Yang ngefek itu kalau bekerja tidak ada imbalannya itu baru ngefek. Lemes. Itu. Artinya serius, profesional. Oh iya. Ya ditekuni betul. Kalau menggarap karya harus yang sebagus mungkin. Supaya pembaca senang, redaktur senang, dan nanti kan kalau senang kan mereka akan minta lagi. Jadi efek dominonya itu kata kuncinya kualitas. Kualitas, betul ya. Profesional dan bisa menciptakan karya berkualitas. Dan tepat waktu. Oh iya, itu seniman biasanya. Ya kan saya enggak, kalau kemarin diminta Joko Lodang, Mas batas waktu ini. Oh sebelum deadline sudah tak kayak ini. Ya, jadi mereka marah kan? Sudah terbiasa menghadapi deadline, nah, menungso deadline. Nah, itu. Urip dari deadline ke deadline. Oke kawan-kawan, kita sudah banyak mendengarkan
yang diutarakan oleh Mas Budi Sarjono, seorang novelis yang tangguh, banyak yang bisa kita petik. Ada ya Mas, Mbak Maria Widi. Oh ya. Mau bacakan bukunya itu. Ya? Nukilan dari novel Selendang Suci. Oke. Ini Mbak Maria ini pembaca cerpen terbaik, pembaca karya-karya sastra terbaik di Jogja. Dan juga penulis cerpen juga. Penulis cerpen juga. Jadi boleh dipanggil beliau untuk membaca. Oke kawan-kawan, kita nikmati, kita Mbak Maria Widi, seorang penulis cerpen, pembaca cerpen yang baik, pembaca puisi. Dulu dia seorang edukator guru ya. Oke, mari kita lihat bersama. Selendang Kili Suci, novel karya Budi Sarjono. Bab 6, Laskar Sri Kandi. Sejak kecil hidupku hanya bersama Mbah Jah. Dulu masih ada Mbah Kakung, Mbah Kasir. Namun setelah keduanya bercerai, di rumah sehari-hari yang ada hanya Mbah Jah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Hanya kadang-kadang ada tante atau saudara yang menemani. Paling hanya diajak ngobrol ke sana kemari. Ayahku syuhada. Sudah sibuk dengan keluarga barunya. Dari istrinya yang baru ia memperoleh 2 anak. Menjadi saudara seayah lain ibu. Jadi jarang bertemu. Ibuku dengan suaminya yang baru ada di Kalimantan. Jadi ya, aku tetap bersama Mbah Jah. Di mataku, Mbah Jah menjadi sosok wanita yang hebat. Dia bukan hanya menjadi pengganti ibu, namun juga menjadi pengganti ayah, teman, pelindung, dan sumber uang yang tidak pernah kering. Di depan sudah kuceritakan bagaimana orang-orang yang kos di rumah berlomba-lomba memanjakan diriku. Dari menyiapkan makanan, menghibur, mengajak jalan-jalan, memperhatikan segala keperluanku, sampai memberi uang saku. Rasa-rasanya aku seperti mempunyai om-om yang baik hati. Jadi hidupku tidak terasa sepi. Meski sejak pagi Mbah Jah kadang sudah meninggalkan rumah dan pergi ke pasar. Hidup Mbah Jah memang ada di pasar. Hal itu dilakukan sejak muda. Ia di samping jualan barang-barang keperluan sehari-hari, juga tempat orang menyandarkan harapan mendapat pinjaman uang. Tanpa ribet, mereka tinggal menyebut jumlah pinjaman. Berapa kali mau diangsur, lalu Mbah Jah memberikan uang yang dibutuhkan. Transaksi selesai. Menurut cerita, dalam sehari bisa lebih dari 10 orang yang mencari pinjaman kepada Mbah Jah. Luar biasa bukan? Mbah Jah tidak pernah menolak. Siapapun yang datang pinjam uang pasti diberi. Ia tidak melihat kemampuan orang yang meminjamkan itu. Justru sebaliknya, ia memberi semangat agar orang bisa mencari uang. Entah bagaimana caranya. Yang penting halal dan tidak merugikan orang lain. Diam-diam aku mengagumi apa yang dilakukan Mbah Jah. Mbah Jah sendiri mandiri sejak anak-anak hingga menjalani hidup tanpa figur seorang suami karena perceraiannya. Ia tidak mau tergantung orang lain. Sepak terjangnya konon sering di luar nalar teman-teman sebayanya. Ketika teman-teman sebaya masih bermanja-manja dengan orang tua, gadis Tumija sudah pintar cari duit. Ada-ada saja akalnya agar ia bisa mendapat duit. Kulak barang dagangan yang sedang dibutuhkan orang, lalu dijual dengan harga murah dibanding toko. Itu yang ia lakukan. Untung sedikit, namun karena dagangannya yang laku dalam jumlah banyak, akhirnya banyak juga keuntungan yang ia peroleh. Buja, kalau dalam pewayangan seperti Sri Kandi, katakan Kardi suatu hari.
Ia menyatakan kekagumannya kepada Mbah Jah. Sri Kandi itu apa sih, Kang? Tanyaku penasaran, karena tidak tahu sama sekali cerita pewayangan. Memang nama Sri Kandi sering kudengar disebut Pak Guru di sekolah. Itu untuk menggambarkan keberanian seseorang. Seperti menyebut Cut Nyadin sebagai Sri Kandi Aceh karena keberaniannya melawan tentara Belanda. Juga menyebut Ibu Kartini sebagai Sri Kandi pelopor emansipasi. Karena sebelum beliau tidak ada wanita yang berani berpikir tentang emansipasi. Baru setelah Ibu Kartini mengutarakan pemikirannya lewat surat-surat yang dikirim kepada Abendanon di Belanda, masyarakat jadi tahu ide-ide hebatnya sebagai pelopor emansipasi. Dalam cerita pewayangan, Sri Kandi itu anaknya Prabu Drupada, tutur Kang Kardi. Hari itu ia pulang lebih awal, tapi Mbah Jah tidak ada, lalu menitipkan uang sewa kepadaku. Ibunya selaku. Ibunya bernama Dewi Gondowati. Oh iya, kedua kakaknya bernama Dewi Drupadi dan Destra Yumena. Karena itu ia masuk golongan kasta kesatria. Oh gitu ya, dalam agama Hindu dikenal kasta ya, kataku. Sejak muda Sri Kandi itu tidak seperti perempuan lain yang duduk-duduk di keputren menunggu jodoh datang. Tidak, dia itu gemar olah keprajuritan, seperti seni bela diri, seni olah senjata. Pokoknya seperti prajurit, tetapi wanita. Mungkin pada masa itu tidak lazim ada prajurit wanita. Jadi di kerajaan Pancala tempat ia dilahirkan, namanya jadi terkenal karena keberaniannya berolah senjata itu, terutama olah senjata panah. Oh iya, aku pernah lihat gambar wayang seorang wanita bermahkota sedang menarik anak panah. Apa dia itu Sri Kandi, Kang? Mungkin saja. Hebat ya. Karena dia belajar kepada ahlinya, Raden Arjuna. Ahli olah senjata panah tiada tanding. Kelak yang bisa mengimbangi hanya Adipati Karno. Tapi Kang, katanya Arjuna itu playboy, Kang. Playboy? Playboy itu apa? Kata Kang Kardi malah balas bertanya. Playboy itu laki-laki yang digandrungi banyak wanita karena istrinya banyak, juga kekasihnya. Kang Kardi tertawa mendengar penjelasanku. Iya benar. Arjuna istrinya memang banyak, Mbak. Sri Kandi yang menjadi muridnya itu akhirnya juga diperistri. Aku tersenyum saja, tersenyum kecut. Amit-amit. Aku tidak mau punya suami seorang playboy. Meski dia ganteng melebihi Arjuna, buat apa? Demikian nukilan novel Selendang Kili Suci karya Budi Sarjono. Luar biasa, Mbak Maria Widyaryani. Terima kasih Mbak Maria, Ya. Mas Budi Sarjono. Ya, sama-sama Sama-sama. Bos. Sudah datang di studio Jeding Production yang agak sumuk ini. Mudah-mudahan nanti bisa kembali lagi untuk wawancara selanjutnya dengan tema yang beda. Ya. Baiklah kawan-kawan, oe sampai bertemu kembali dalam acara Tapak Kecil. Jangan lupa tonton Tapak Kecil di Jeding Production. Like, comment, and subscribe. Sekali lagi di Jeding Production, like, comment, dan subscribe. Oe. Ya.